Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Sugeng Pramiyarso kados pripun pawartosipun. Seni karawitan merupakan seni budaya Jawa yang membumi di Indonesia. Seni karawitan juga dilirik di seluruh mancanegara meskipun digempur seni-seni modern yang ada. Episode spesial kali ini kita akan dengan bangga mempresentasikan sebuah seni karawitan dari putra terbaik bangsa di Magelang. Inilah FPI, Forum Pengerawit Indonesia. Sugeng Amirsani.
Mainstream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan seperti yang tadi disaksikan bersama, begitu luar biasa salah satu kemegahan dari budaya Indonesia, yaitu seni karawitan. Dan kita bertemu dengan sosok-sosok muda yang inspiratif, yang tadi berada di balik permainan-permainan musik gamelan ya, Mas Adi. Saya takut salah sebut. Ada Mas Adi dan juga ada Mas Jeffrey. Dan Mas Adi, kalau tadi itu memainkan alat apa, Mas Adi tadi? Saya mainkan alat kendang. Kendang ya? Kendang. Bisa dilihat tadi yang paling beda sendiri kan ya. Kalau orang awam seperti saya ngelihatnya ini paling beda. Kendang, ini ada di depan, ini kendang ya. Kalau mungkin ada yang belum tahu. Kalau Mas Jeffrey tadi, ini ya? Gender. Oke, ini namanya apa Mas? Gender. Gender. Bukan Oke. gender ya, gender. Emang bedanya apa Mas? Ya, kan sama. Kata-katanya aja udah beda ya? Kata-katanya beda. Oke, berbahas tentang mungkin karawitan atau lebih besarnya tentang kebudayaan. Yang namanya budaya di Indonesia ini luar biasa banyak Luar biasa, sekali ya Mas banyak Adi. sekali. Salah satunya yang digemari adalah seni karawitan. Mungkin kalau general menurut Mas Adi sendiri, seni karawitan yang saat ini ada di Indonesia atau mungkin khususnya di Magelang itu seperti apa eksistensinya? Ya sebenarnya kalau masalah eksistensi itu di Magelang juga sudah eksis. Dari dulu sudah eksis. Bisa kita lihat saja di berbagai pertunjukan di Kota Magelang itu banyak sekali yang menampilkan pentas-pentas karawitan. Sebenarnya banyak sekali di sini grup-grup karawitan, tapi ya karena memang mungkin saat ini ya kita bicara saat ini masa pandemi corona ini, jadi untuk pementasan karawitan dibatasi, bahkan mungkin ada yang mengatakan tidak boleh seperti itu. Tapi untuk sebelum-sebelumnya semuanya eksis. Eksis. Dan rata-rata dari mereka yang paling bagus di Magelang adalah anak muda. Nah, jadi anak muda seperti saya dan Mas Jeffrey ini kan senang dengan kebudayaan Jawa. Ya, kemudian mengajak kawan-kawan muda untuk belajar karawitan dan kita membentuk sebuah grup. Nah, inilah jadilah grup yang memainkan musik karawitan. Apa nama grupnya, Mas Adi? Ya, FPI itu sih. Tadi FPI nama grupnya ini ya, Mas Adi ini barusan yang menamai ya. FPI atau Forum Pengerawit Indonesia. Ya, Dan cabang Magelang. Cabang Magelang. Dan memang pemuda-pemuda ini yang turut serta dalam melestarikan budaya ya. Betul sekali. Nah, tadi menyinggung tentang peran pemuda. Mungkin Mas Jeffrey juga sebagai pemuda yang inspiratif dan juga mencintai budaya karawitan. Menurut Mas Jeffrey sendiri sebagai pemuda dalam berkarawitan itu seperti apa? Pemuda, kaitannya pemuda dengan seni karawitan. Terus Mas Jeffrey sendiri kan pemuda ini aktif dalam melestarikan kebudayaan gitu. Gimana menurut Mas Adi? Apakah pemuda-pemuda juga seperti Mas Adi kebanyakan? Atau kan banyak yang berpikir kalau karawitan atau gamelan itu kan old style ya, Iya, kan? kuno Gitu. gitu kan. Kuno, Ya, saya gitu. sebenarnya sangat menyayangkan ketika ada anak muda yang berpendapat bahwa kalau karawitan itu kuno, karawitan itu orang-orang tua gitu. Sebenarnya tidak. Karena mungkin kalau di Magelang sendiri memang ya masih kebanyakan orang tua ya. Walaupun yang muda itu ada, cuma masih didomisili orang-orang tua biasanya memang eksistensinya gitu. Tapi kalau di Jogja kan di sana juga ada lembaga pendidikan juga yang khusus mempelajari untuk karawitan maupun tari, ya itu sekarang sudah mulai banyak peminatnya, Mbak. Seperti itu. Jadi pemuda sebenarnya juga banyak yang turut serta dalam ini ya, khususnya melestarikan. Nah, kalau tadi selain bermain tentu ada ketertarikan ya. Apa sih yang menjadi alasan gitu
Dan memainkan kan nggak bisa ya terpaksa mainin Ya, atau nggak bisa, iya kan, nggak itu bisa. pasti ada ketertarikan dari dalam hati mencintai budaya ini gitu. Kalau dari Mas Jeffrey apa alasannya memulai atau mencintai budaya ini? Kalau saya mulai tertarik karawitan itu sebenarnya ini agak memprihatinkan karena ya memang Jangan karena nangis ya, sekarang tapi. iya karawitan sendiri sudah mulai dipelajari oleh orang-orang asing di Ya, luar ya. orang-orang Sangat manca. digandrungi orang-orang manca Iya, negara. dan saya sangat menyayangkan ketika kita sebagai pemuda Indonesia tidak mempelajari itu. Oke. Seperti itu. Saya sangat keprihatinan. menyayangkan. Iya, keprihatinan. Oke, jadi pemerhati sosial gitu ya, Pemerhati Mas sosial, Jeffrey ini cocok jadi kayaknya. Menteri Sosial. Iya, kayaknya cocok. Iya. Sangat peka Saya terhadap juga ingin kegiatan sosial. menghilangkan image bahwa karawitan itu kuno. Gitu. Dan juga ingin hanya untuk menghilangkan- orang tua, gitu. Itu salah ya. Iya. Karena pemuda pun juga bisa turut andil dalam melestarikan Iya, ini. dari situ saya terus mulai tertarik gitu. Wah, ini kudu tak pelajari gitu. Kudu tak pelajari sampai ke Taiwan ya. Sampai ke Taiwan. Taiwan itu belajar atau gimana Mas? Kita Ceritanya, Mas Jeffrey. sebagai guest star. Gestar, ceritanya Oh, gestar gitu. Gestar. Weh, jadi bintang tamu di Iya. sana. Jadi di Oke. sana itu ada yang namanya Taipei Chinese Orchestra. Itu lembaga yang dinaungi oleh pemerintah. Benar. Nah, kemudian kita diundang di sana untuk mengadakan workshop sekaligus pementasan ya. Oke. Jadi orang-orang sana kan pada nggak kenal karawitan. Nah, kenal-kenal mereka dari YouTube, kemudian baca buku. Nah, setelah itu kita latih, kemudian kita ajak pentas bareng. Ternyata mereka tertarik. Nah, karena ada sesuatu hal yang mungkin menjadikan karawitan itu menarik bagi mereka. Betul. Mungkin suaranya, bentuknya, atau kemudian cara memainkannya. Betul. Ada beberapa alat tradisional mereka yang hampir sama juga loh dengan Iya, gamelan. ada beberapa. Beberapa. Saya juga lupa Seperti namanya. rebab itu kan juga ada di sana. Ada. Suling juga ada. Alat-alat tradisional di sana. Mungkin itu yang namanya kita masih satu Asia ya. Iya, Masih satu ada Asia. kemiripan. Masih ada kemiripan. Tadi kalau penasaran banget kan ketika memainkan tadi orang awam, contohnya saya, saya hanya menikmati keindahannya saja tanpa tahu seperti apa itu sebenarnya, makna apa yang ingin disampaikan dari karawitan itu. Ya sebenarnya untuk karawitan sendiri itu kita membahas sejarah dulu Mbak, sebelum kita ke filosofinya. Ini kan di relief Borobudur kalau jenengan lihat, itu kan ada. Itu ada orang memainkan alat musik Ya, kendang benar, dan sitar dan sebagainya, tapi masih minimalis. Kemudian datang saya biasanya baca buku ya, itu ada perubahan sejak adanya Wali Songo. Nah, dulu musik karawitan ini kan ada yang bilang untuk mengundang roh nenek moyang. Kemudian musiknya agak sakral mungkin. Nah, kemudian oleh Wali Songo diubah itu sebagai bentuk penyebaran agama. Jadi ada gamelan sekati namanya. Sekaten di Jogja itu Mas Jeffrey juga tahu. Gamelannya besar sekali, tang itu dibuat oleh Wali Songo juga. Nah, setelah gamelan dipukul kan banyak orang yang tertarik. Benar. Oh, itu suara apa ya? Suara apa? Nah, akhirnya pada saat itu orang berkumpul, Wali Songo berdakwah. Nah, jadi alat ini bukan Center of attention. Jadi kayak sense of attention bukan, tapi mereka sebagai media untuk mengundang. Lambat laun banyak orang yang ingin mempelajari bagaimana cara memukulnya. Kemudian diubah sampai kemudian bentuknya seperti sekarang. Oke, jadi Bentuknya perkembangan seperti ini. ya, perkembangan hingga saat ini, dan inilah yang saat ini kita bisa nikmati. Saat ini bisa kita nikmati. Jadi perubahan karawitan ini sudah banyak. Benar. Peralihan dari yang tadi udah banyak. minimalis tadi sampai Iya. saat ini ya. Mungkin dulu nggak bentuk-bentuknya. seperti ini juga kan. Benar. Penyesuaian juga, bahannya juga mungkin kan. Bahannya juga mungkin bisa jadi. Benar. Kalau tadi apa Mas yang dimainkan itu, Mas Adi? Tadi Saya? sama teman-teman FPI apa tadi yang dimainkan? Lalu pesan apa yang ingin disampaikan dari permainan Ya. tadi? Kalau yang tadi dimainkan itu namanya Ketawang Subokastowo Laras Slendro Patut Songo. Oke. Nah, ketawang itu salah satu jenis karawitan yang biasanya dimainkan secara perlahan. Nah, jadi Makanya tidak tadi, terlalu keras. Benar, tadi alunannya lebih Iya. pelan ya, lebih slow Nah, gitu. kalau di dalam musik karawitan ada iromo 1, iromo 2. Nah, itu yang iromo 2 yang pelan. Kemudian Subokastowo sendiri itu artinya adalah penghormatan terhadap sesuatu. Penghormatan terhadap sesuatu. Oke. Kemudian kita kalau bahas Slendro Songo. Nah, di dalam kita pelajaran sedikit ya tentang karawitan ya. Di dalam musik karawitan itu ada 3 tangga nada dasar.
ada Slendro 6, Slendro Songo, dan Slendro Menyuro. Slendro 6 itu ranahnya dari nomoro jinem. Kalau Slendro Songo itu dari ro jinem moro. Yang Menyuro ada lu ro jinem lu. Kalau pusing tanya saya nanti. Iya, saya sudah mulai pusing. Boleh saya lambaikan tangan ini Mukanya ya sudah ke kamera. pusing. Saya tidak kuat rasanya. Tapi itu menarik, itu Iya. hal-hal yang mungkin tanpa disadari ya. Bagi para orang awam atau yang menikmati itu kan nggak terlalu. Nggak tahu, mungkin nggak iya, tahu. kita nggak terlalu memperhatikan ya, sedetail Iya. itu. Kalau tadi sampai ke filosofi berkarawitan atau memainkan gamelan itu seperti apa, Mas? Oke. Jenengan pernah ya sering ya mungkin ya sering lihat orang main gamelan. Ada nggak orang main gamelan sambil berdiri? Nggak ada. Nggak ada. Sambil Atau joget? mau kita coba? Sambil joget? Mungkin Mas Jeffrey Nggak ada, boleh kan? nyoba nanti. Jangan. Oh jangan ya? Nah. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada kan? Nah, jadi sebenarnya filosofinya itu tentang apa ya? Semacam sopan santun. Oh, oke. Orang Jawa itu kan penuh Jadi- tata krama. Oke, Bukan tata hanya tentang krama. sikap dalam berkehidupan sehari-hari, tapi memainkan alat musik pun itu Ada juga ada tata kramanya, kramanya. ada adatnya. Jadi Ada. kenapa itu duduk gitu ya? Iya, duduk. Oke. Nggak kemudian pas memainkan kita berdiri, kemudian maaf ya sambil joget. Karena itu menghargai alat musik dan juga menghargai performance itu. Ada dua. Yang pertama kita memang menjunjung tinggi adat nilai budaya Jawa yang sopan santun, kemudian Ganggu itu ya? mengganggu tata krama. Yang kemudian nomor dua adalah kita dengan alat musik ini memang menghormati, bukan kemudian kita Oke, melangkai, kemudian kita nggak bisa pipis. Ada yang pernah ya kayak gitu ya? Iya sih. Jangan ngelangkai gamelan nanti nggak bisa pipis ya. Iya nggak? sih. Itu sebenarnya cerita Itu zaman hoax dulu ya? enggak, itu hoax. Oh, betul. Tapi memang sebagai Bentuk ketakutan, penghargaan ya. bentuk ketakutan orang anak-anak Zaman kecil dulu. dulu. Oh. Kan anak-anak kecil dulu, oh nanti nggak bisa pipis, oh ya. Nah ternyata kalau kita selidiki lebih lanjut, itu bukannya kita nggak bisa pipis, tapi memang kita mau menghormati alat ini ya jangan dilompati, jangan digebuk pakai apa Iya, ya. iya, Ya iya. kita cukup Menghargai ya. Iya, ini lebih salah pada satu. penghargaan. Oke. Kalau Mas Jeffrey sendiri ada pengalaman menarik selama memainkan? Tadi itu sempat behind the Behind the camera scene, ya. ya. Behind the camera, Mas Jeffrey ini cerita nggak ada yang pernah ngajak foto selfie. Kasihan ya, kasihan. Nanti kita selfie bareng nggak sih? Habis ini kita selfie lah Mas Jeffrey. Ada pengalaman menarik nggak Mas Jeffrey selama bermain, berkarawitan atau memainkan gamelan ini? Ya, pengalaman menariknya apa ya, kalau sebagai pengrawit itu kita lebih cenderung tidak terlalu terekspos. Iya, Terutama kalau kita mengiringi tari itu, Aha. itu pasti ya itu tadi yang sudah kita bahas di Blends kan. Pengrawit rata tidak butuh. Sebenarnya pengen diajak selfie. Iya, sama jenengan lah. Nanti kita selfie ya habis ini. Itu tadi terakhir apa yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah atau pemuda atau siapapun di luar sana yang menyaksikan tayangan luar biasa ini. Silakan Mas Ya, Mas Jeffrey dulu mungkin bisa. Apa ya? Ya untuk para pemuda-pemudi ada, jangan tolong pengertiannya. Waduh, ini rada anu. Soalnya prihatin banget Mas. Prihatin banget. Prihatin banget. Tolong Dimulai dari keprihatinan memang Mas Jeffrey. dari keprihatinan. Aku tak prihatin apa? Ya, jadi karawitan itu bukan hanya untuk orang tua. Jadi semua usia. Siapa saja boleh belajar karawitan. Dan di karawitan itu kita pastinya nanti akan menemukan sesuatu yang tentunya tidak bisa ditemukan di lain Oh, musik. oke. Itu ada, nanti dicari sendiri. iya. Iya. Ada Karena kan, magical. Ada keajaiban itu ya, Mas Ada ya? keajaiban. Mestinya luweh menep. Mesti ini luweh menep. Luweh menep. Apa gitu. tinggi? Apa tinggi? Rama SKS rasu gue. Rong SKS. Itu. Ada lagi Mas? Itu terus Untuk pemerintah, siapapun. dan jangan gengsi juga belajar Ah, seni budaya Iya. Indonesia. Iya, oke. Seni budaya apapun itu, etnis manapun itu jangan gengsi karena faktanya seni budaya kita itu sudah mendunia. Betul. Itu Harus ada buktinya. bangga ya. Kita harus Harus bangga. bangga. Jangan Iya. jangan anggap karawitan itu seni yang kuno, jangan anggap seperti itu. Oke. Iya, betul sekali. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Jeffrey. Mas Adi, terakhir silakan. Saya kalau saya
mengajak kaum muda untuk belajar karawitan, tentunya lebih memaknai karawitan itu sebagai warisan budaya Nusantara yang seperti dikatakan Mas Devi tadi sudah mendunia. Jadi kalau kamu itu belajar karawitan kemudian kok masih terngiang-ngiang akan kekunoannya, nah itu kamu mungkin agak kebalik. Justru harus dibalik. Jadi akibat dari kekunoannya atau dampak dari kekunoannya ini malah justru dia mendunia gitu. Ada value added. Value added-nya ada. Bahkan di Amerika pun itu lebih dari 200 grup gamelan sekarang. Saya tahu datanya. Kemudian di UK, di Inggris sudah banyak, di Eropa sudah banyak sekali. Nah makanya jangan gengsi untuk belajar karawitan, justru kamu harus bangga. Ini salah satu warisan budaya yang tidak pernah akan tenggelam. Kemudian akan selalu dikenang oleh siapapun dan pasti kalian bisa berangkat ke luar negeri dengan karawitan. Nah, bermula dari karawitan, Mas Adi dan juga Mas Jeffrey sudah mendunia. Iya, saya sudah 3 negara saya kelilingi. Iya. Ya. Tinggal banyak negara lagi lah ya. Mungkin besok 4, 5, 6. Tentu. Ya, ini tahun ini harusnya ke Belanda, tapi karena corona nggak jadi. Di sana juga workshop gamelan juga. Nanti ya, Mas bisa Jeffrey virtual juga. ya. Iya, Mas Jeffrey tahun ini kayaknya ke Australia kan nggak salah, tapi karena harusnya corona, ya. iya. Oke. Nah itu dia kesempatan mendunia karena mencintai budaya. Terima kasih banyak Mas Jeffrey, terima kasih banyak Mas Adi Iya, atas sama-sama. waktunya. Nanti kita masih ngobrol dan jangan lupa habis ini kita selfie ya. Iya. Kita selfie beneran dong. Itu dia pemirsa obrolan yang menarik. Seperti apa yang dikatakan, kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman dan juga kebudayaan yang luar biasa. Saya Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Saya Putra Madani, sampai jumpa.